Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi rumah data dan laporan pembangunan di bagian pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa. Nah, jadi pembangunan atau rancangan dari aplikasi ini menggunakan Framework Coordinator. Nah, kebetulan juga UAS dari pemrograman framework yaitu membuat aplikasi menggunakan Framework Coordinator. Nah, jadi aplikasi ini dibuat pada saat saya magang. Oke. Yang pertama, sebelum kita membuat aplikasi menggunakan Framework Coordinator, yang terutama kita harus mendownload ke file dari coordinator. Nah, jadi di sini saya sudah mendownload filenya, ini dia. Dan sudah saya masukkan ke Sampipi. Nah, ini Sampipinya. Kemudian di htdoc. Nah, ini dia pembangunan. Nah, ini adalah folder dari coordinator. Nah, ini sudah saya ganti namanya menjadi pembangunan karena menyesuaikan dengan nama databasenya. Nah, ini adalah databasenya, yaitu pembangunan dengan tabel. Nah, tabelnya ini baru satu ya, jadi nama tabelnya itu pengadaan. Nah, di dalam tabel pengadaan ini ada beberapa sub, yaitu contohnya nama dinas, nama pekerjaan, lokasi, sumber dana, pagu anggaran, nilai kontrak, waktu mulai, waktu berakhir, jenis pengadaan, pelaksana, metode pengadaan, nama direktur, nomor kontrak, tanggal penerimaan kontrak. Nah, setelah kita buat databasenya, selanjutnya kita akan menghubungkan antara database dengan framework coordinatornya. Nah, jadi untuk menyambungkannya itu pertama-tama kita masuk ke ini kita kembalikan dulu. Nah, ini kita buka aplikasi. Nah, ini buka di file aplikasinya, kemudian buka controller. Nah, di sini ada controllernya. Ini saya terus belajar. Nah, ini untuk memanggil. Nah, ini ada kontrolnya untuk load, untuk pengadaan. Nah, buka config dulu. Nah, di sini config-nya ini database. Nah, kita ganti dulu di sininya, di paling bawah di codingan database. Dalam config ini di paling bawah, silahkan menyesuaikan ini, ganti. Ini hostnya kita menggunakan localhost, kemudian username-nya karena ini baru diinstal dan saya tidak menggantikannya jadi root. Kemudian password karena kita tidak menggunakan password, di sini dikosongkan. Kemudian database. Nah, di sini tuliskan nama databasenya. Kemudian drive-nya menggunakan MySQL. Oke. Autoload. Nah, di autoload ini kita ganti ininya menjadi database. Librariesnya mengganti dengan database. Oke. Selanjutnya controller. Nah, di controller ini ada untuk memanggil function kontrak untuk model pengadaan. Kemudian ada index, ini datanya dari user. Kemudian untuk memanggil view user. Nah, di index ini untuk mengambil data dari view user. Kemudian ada function tambah. Nah, di sini memanggil view tambah. Nah, nanti kita buka tabel view-nya ya, gimana. Nah, ini edit. Nah, ini ada view edit juga.
View edit, kemudian function ini untuk menghapus data. Oke, itu dia dari controllernya. Oke, itu sedikit penjelasan tentang controller. Kemudian kita masuk ke model. Nah, di model sini ada model pengadaan. Nah, jadi di sini untuk mengambil data. Nah, kita tadi kan menggunakan database yang bernama pengadaan. Nah, ini dia. Ini untuk memanggil pengadaan di database pengadaan. Kemudian ada save untuk menyimpan data. Karena di aplikasinya ada menu untuk menambahkan data, jadi di sini di save datanya ke database pengadaan. Kemudian update data. Nah, untuk mengupdate datanya di sini langsung akan ke tabel pengadaan di database pembangunan. Itu maksud saya. Selanjutnya function untuk hapus data. Nah, sama seperti yang di atas tadi, di sini untuk menghapus data di tabel pengadaan. Nah, saya jelaskan ulang bahwa di dalam database pembangunan itu hanya ada satu tabel yang nama tabel itu adalah pengadaan. Nah, di sini ada juga untuk mencari data. Nah, data di dalam pengadaan. Oke. Kita masuk ke view. Nah, seperti di controller tadi ada berbagai macam. Nah, di sini ada view user, view tambah, view edit, dan sebagainya. Nah, kita sekarang akan menjelaskan tentang codingan dari si view. Nah, jadi di view ini ada beberapa file. Yang pertama ada vEdit, vHome, vPrint, vPrint 2, vTambah, dan vUser. Nah, yang pertama itu ada vHome. Jadi di vHome ini saya membuat landing page-nya. Nah, jadi di landing page-nya ini ada selamat datang di rumah data dan laporan pembangunan bagian pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa. Nah, kemudian setelah keluar itu, maka di bawahnya ada tombol submit. Nah, ini dia tombol submitnya. Ini codingannya. Nah, di tombol submit ini ada tulisan lihat data. Oke. Tombol lihat data, kemudian setelah diklik, maka si view ini maka tabel landing page ini akan ke view user. Nah, di view user ini akan tertera di tengah-tengah. Bisa dilihat ini kan di center ya, di tengah. Nah, jadi di tengahnya, di atas tengahnya ini ada tulisan rumah data dan laporan pembangunan. Nah, sini akan tampil beberapa kolom. Satu tabel dengan beberapa kolom dan baris. Yang pertama adalah nomor, nama, dinas, instansi, nama pekerjaan, lokasi, dan selanjutnya seperti yang di database tadi. Ini dia. Nah, karena di view user ini adalah menu utama, maka di menu utama ada tombol untuk menambahkan data. Dan ini tombol tambahkan data ini akan beralih ke halaman form tambah data. Nah, ini selanjutnya ada print data. Nah, print data ini juga nanti kalau diklik akan beralih ke halaman print data. Kemudian yang terakhir ada home.
Nah, kalau diklik akan kembali ke landing page-nya. Oke, kita coba buka di menu, karena di sini ada yang pertama adalah menu tambah data. Kita masuk ke menu tambah data. Nah, jadi di menu tambah data ini kita baca yang dari paling atas ya. Nah, di sini ada sistem informasi lelang ULV, kemudian background ini, kemudian di atasnya ada tambah data. Nah, jadi di tambah data ini ada nama-nama dinas. Nah, karena nama-nama dinas ini terlalu banyak dan dia sifatnya tetap, ya, agar memudahkan admin kita membuatkan option. Nah, jadi si admin tinggal memilih saja apa nama dinasnya. Nah, ini contohnya, kita contohkan satu. Ini landing page-nya, kemudian masuk ke home, kemudian ini tambah data. Nah, di sini ada nama dinas. Nah, ini si admin akan lebih mudah karena tinggal klik saja di sini. Nah ini dia. Ini kita buatkan option. Oke, dengan tipe selanjutnya nama pekerjaan. Karena nama pekerjaannya tidak tentu, maka kita buatkan tipe data di sini berupa teks. Dan di lokasi ini karena lokasinya banyak dan juga tetap, karena dia memiliki beberapa pilihan, yaitu pilihannya seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa. Maka untuk memudahkan si admin, kita membuatkan option, jadi tinggal dipilih saja. Oke, sumber dana juga begitu, kita buatkan option karena ada beberapa pilihan. Kemudian pagu anggaran kita buatkan teks, tipe datanya teks karena tidak tentu. Kemudian nilai kontrak juga begitu. Waktu mulai, untuk waktu mulai karena di waktu mulai ini data yang akan dimasukkan itu berupa tanggal, bulan, dan tahun. Jadi kita memberikan tipe data berupa date atau tanggal. Kemudian juga waktu berakhir juga begitu. Jenis pengadaan, nah seperti nama dinas tadi dan juga lokasi. Di pengadaan juga kami berikan option karena ada beberapa option, ada beberapa pilihan. Kemudian pelaksana, nah di pelaksana ini kita berikan teks karena biasanya ini adalah nama-nama PT yang melaksanakannya, yang melaksanakan pembangunan atau yang memenangkan tender. Kemudian itu di pengadaan. Nah, ini kami berikan option nama direktur, kami berikan tipe data teks. Kemudian nomor kontrak teks, tanggal penerimaan kontrak kami berikan tipe data date. Nah, ini di bawahnya ada tombol submit yang bernama simpan. Nah, jadi kalau kita tekan tombol submit ini, dia akan menyimpan. Oke, kita masuk ke print. Nah, view printnya ini. Nah, jadi karena pegawai, nah ini di atas, kita jelaskan dari atas dulu ya. Ini gunakan light blue backgroundnya, kemudian di atas ada data utama, kemudian print laporan, pilih data yang akan di print, ada tulisan pilih data yang akan di print. Karena pegawai mengatakan bahwa ini datanya terlalu banyak, jadi kami juga tidak akan mengeprint semua datanya. Nah, jadi kami berikan checkbox, tipenya checkbox supaya pegawai atau adminnya bisa memilih data mana saja yang akan di print. Ini ada text box, tipe datanya text box, tinggal dicentang saja yang mana yang mau di
print. Oke. Dan di bawah sini ada setelah mencentang, admin tinggal submit yang ingin di print, kemudian klik tombol submit print ini. Oke. Selanjutnya masuk ke print. Nah, ini print. Setelah mencentang dan menekan tombol submit print, maka dia akan menghubungkan koordinator dengan, nah ini dia akan data paket pekerjaan Kabupaten Sumbawa. Nah, ini dia akan memberi laporan. Semua data yang telah dicentang tadi akan masuk ke sini dan bisa di print. Bisa di print langsung. Oke. Tinggal di print saja. Setelah dicentang, disubmit dan akan masuk ke halaman yang ini. Jadi di sini berupa laporan yang siap untuk di print. Oke. Ini editnya. Nah, ini view untuk mengedit. Nah, ini adalah untuk mengedit. Jadi di sini selain menambahkan, menyimpan, di sini juga bisa mengedit isi dari tabel. Nah, dia ini data-datanya. Ini datanya saya jelaskan sekali lagi, ini sudah terhubung dengan database-nya. Ini sudah terhubung dengan database. Nah, jadi kalau kita ubah di halamannya, database-nya juga akan ikut berubah. Oke, mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang koordinat dari aplikasi, membangun aplikasi dengan menggunakan koordinator. Nah, karena di UAS ini sifatnya bisa berkelompok, jadi teman saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan aplikasi ini, karena ini adalah tugas berkelompok, dan untuk itu saya serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan cara penggunaan aplikasi yang telah kami buat. Oke. Oke. Sini saya akan membahas pembahasan dari melanjutkan pembahasan dari teman saya, Ana Mardiana. Nah, di sini ada saya, Akbar Gifari. Oke, sebelumnya kita lihat dulu rekaman ini apakah berjalan. Oh, berjalan. Nah, di sini saya sudah berada di tampilan aplikasi ya. Aplikasi ini ada selamat datang di rumah, data dan laporan pembangunan bagian pembangunan sekretariat daerah Kabupaten Sumbawa. Nah, di sini ada ya, di sini ada lihat data. Kita akan melihat data. Nah, di sini kita ada nama dinas, instansi, nama pekerjaan, lokasi, sumber dana, pagu anggaran, nilai kontrak, waktu mulai, waktu berakhir, jenis pengadaan, pelaksanaan, metode pengadaan, nama direktur, nomor kontrak, tanggal penerimaan kontrak, dan aksi. Nah, sini saya akan membahas ini ada tambah data. Sini akan menambah data ya. Ketika kita klik ini data utama. Ini ada tambah data, ada print data, ada home, dan ada search. Ini tempat pencarian ya guys. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada tambah data. Kita buka dulu. Sini ada tambah data ya guys, ada nama dinas. Nah, di sini kita akan memilih dinas yang kita mau pilih ya. Di sini saya akan memilih sekretariat daerah karena saya magang di sekretariat daerah.
Nah, di sini ya pekerjaan ini kita bisa taruh membangun jembatan. Ini lokasinya di mana. Nah, kita taruh ada di Merungi, kita bangun jembatan Merungi. Nah, di sini ada sumber dana. Sumber dana ini sangat mahal ya, sumber banyak ini. Bisa 100 juta kita taruh di APBD. Ini pagu anggaran 100 juta rupiah. Nah, nilai kontrak kita tulis sebenarnya, tapi ini ada pilihannya, kita taruh aja. Nah, sini waktu mulai berapa ya? Waktu mulai tanggal 1 Juni, waktu berakhir tanggal 30 Juni. Ini jenis pengadaan konstruksi. Pelaksanaan ini PT Akbar ya. Langsung ke tender ya. Nama direktur boleh saya taruh nama saya sendiri, Akbar, karena saya direktur di sini. Dan nomor HP saya, ini nomor HP saya. Ini tanggal penerima kontrak, jadi kontraknya berjalan di tanggal 2 ya. Jadi kita akan menyimpannya. Nah, kita akan simpan, berhasil tambah data. Nah, cari datanya. Di sini ada tempat cari ya. Kita cari datanya 3. Ini ada membangun jembatan ya guys. Di sini ada Marungi. Nah, ini tempat datanya. Ketika kita sudah langsung ke print data. Nah, print data yang kamu mau print, kita centang dulu ya sebelumnya. Centang di mana ya? Nama kita print ini, nama dinas, nama pekerjaan. Nah, guys, kita print aja sini. Nah, ini kita sudah print guys. Kita print. Nah, kembali guys ya. Di sini ada langsung ada tombol home. Ketika kita mau keluar, kita tinggal pencet tombol home. Nah, sekarang sudah keluar dari aplikasi. Oke, mungkin segitu saja pembahasan dari kita berdua guys. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.